ada 260 juta penduduk Indonesia. Dalam Perang Dunia Kedua, pertempuran tidak hanya tentang adu strategi, perlombaan senjata, ataupun kecanggihan peralatan perang antara blok sekutu dan blok Eksis. Sebab di balik itu, Perang Dunia Kedua rupanya punya beberapa momen yang cukup aneh, bahkan terkesan konyol. Seperti apa kisahnya? Berikut Top Files merangkumnya untuk Anda. Pertama, kapal tenggelam karena toilet rusak. Jerman merupakan negara pelopor dalam teknologi pengolahan tinja dalam kapal selam. Perlu diketahui, jika membuang tinja dalam kapal selam merupakan hal yang rumit. Kesalahan bermula ketika awak kapal selam U-1206 milik Jerman keliru membuka katup pembuangan. Ya, bukannya membuang tinja dengan mengarahkannya ke laut, justru mengalirkan campuran tinja dan air laut masuk ke dalam kapal selam. Tinja pun mulai memenuhi kapal selam hingga merusak baterai-baterai dan mengeluarkan gas klorin. Para awak kapal melompat ke sekoci-sekoci karet dan mendayung menuju pantai terdekat, meninggalkan kapal selam yang dipenuhi tinja mereka sendiri. Inovasi Pulau Kosong. Apa jadinya jika pertempuran di Pulau Kosong justru memakan korban antar sekutu? Ya, seperti yang terjadi pada tahun 1943, di mana pasukan bersenjata gabungan Amerika Serikat dan Kanada bersama-sama menyerbu Pulau Kriska dengan tujuan untuk merebutnya dari Jepang. Penyerangan yang dilakukan benar-benar serius. Para prajurit Amerika dan Kanada diterjang peluru seakan dari berbagai arah. Lalu ranjau pun meledak di sana-sini. Mereka bertempur selama beberapa hari dengan korban ratusan jiwa. Hingga akhirnya mereka pun menyadari bahwa tidak ada satupun tentara Jepang di pulau itu. Ternyata para pasukan Jepang dilaporkan telah meninggalkan pulau tersebut sejak 3 minggu sebelumnya. Sehingga pasukan Amerika dan Kanada sebenarnya saling menembaki satu sama lain. Tragisnya, sebanyak 313 tentara menjadi korban tewas akibat peristiwa konyol tersebut. Serbuan botol cola. Kapal perang Yamato adalah salah satu yang terbesar dalam angkatan laut Jepang. Dengan ukuran dan bobot yang luar biasa, kendati sulit ditenggelamkan, tapi pilot bernama Thomas Lupo bertekad bulat menenggelamkannya. Alhasil, Lupo dan kesatuannya terbang di atas kapal Yamato dan mulai menembaki untuk menenggelamkannya dengan segala upaya. Ia begitu bersemangat menembak hingga seluruh pelurunya habis. Namun seakan tidak mau menyerah begitu saja, botol cola yang sudah kosong pun dilemparkannya. Walaupun tentu saja aksi itu tidak berdampak apapun bagi kapal perang raksasa tersebut. Dalam urusan peralatan perang, Amerika selalu tak mau ketinggalan, baik itu senjata maupun kapal perang yang berteknologi mutakhir. Seperti kapal selam USS Tank adalah salah satu yang paling berhasil dalam menunaikan tugasnya pada Perang Dunia Kedua. Dalam setahun, kapal selam Amerika Serikat itu telah menenggelamkan 31 kapal musuh. Dan selama itu, kapal pun selalu lolos dari serangan balik, kecuali ketika serangan itu malah datang dari diri sendiri. Saat meluncurkan torpedo terakhir, perangkat ledak itu membelok tidak terduga dan kembali tepat ke tempat asal peluncurannya. Akibat gempuran torpedo, lambung kapal selam pun robek dan para awak kemudian harus naik ke permukaan untuk menunggu penyelamatan. Dan menariknya, penyelamatan justru datang dari kapal penghancur milik Jepang yang seharusnya mereka tenggelamkan. Informasi penting di teka-teki silang. Pada bulan Mei 1944, pihak sekutu tiba-tiba digegerkan oleh dugaan bocornya informasi yang sangat rahasia. Uniknya, informasi tersebut muncul di sebuah teka-teki silang terbitan The Daily Telegraph. Informasi rahasia tersebut disinyalir memuat rencana invasi besar-besaran sekutu ke Normandia yang akan dilakukan pada Juni 1944. Jawaban dari teka-teki silang memunculkan kata Utah atau Omaha, yang bagi pihak militer merupakan sektor pantai target penyerangan pasukan Amerika. Ada pula kata Overlord serta kata Mulberry yang merupakan pelabuhan selama invasi, dan juga Neptune, kode rahasia bagi pasukan sekutu ke Normandia. Dinas intelijen Inggris pun langsung menyelidiki teka-teki silang tersebut.
Namun setelah ditelusuri, rupanya keberadaan kode rahasia di teka-teki silang itu hanya sebuah kebetulan belaka. Rempah-rempah merupakan bagian tumbuhan yang beraroma kuat dan memiliki cita rasa sendiri ketika dimasukkan ke dalam suatu masakan. Sehingga rempah-rempah banyak dicari di seluruh dunia karena mampu menambah kelezatan makanan itu sendiri hingga khasiat yang baik bagi tubuh. Indonesia sendiri merupakan pengekspor terbesar komoditas rempah-rempah untuk negara Eropa. Nah, kira-kira rempah-rempah seperti apa yang paling mahal? Selengkapnya dalam Top Files berikut ini. Kunyit. Di Indonesia sendiri, banyak jenis makanan yang menggunakan kunyit sebagai bumbu masakan. Entah itu masakan Sumatera, Jawa, Bali, hingga Papua. Kunyit memiliki rasa dan aroma khas yang membuat makanan menjadi sedap. Selain itu, warna kuning dari kunyit dapat membuat tampilan makanan menjadi lebih menggugah selera. Ternyata kunyit termasuk ke dalam daftar rempah termahal di dunia loh pemirsa. Harga kunyit di pasar tradisional mungkin murah-murah saja ya, tetapi harga kunyit di pasar dunia mencapai Rp98.500 per kilogram. Kayu manis. Kayu manis menjadi salah satu rempah yang banyak diminati oleh orang-orang belahan dunia. Aromanya yang wangi dan rasanya yang khas, serta dapat memberikan sensasi manis, membuat rempah yang satu ini banyak dicari. Kayu manis sendiri sering digunakan sebagai bahan makanan, kue, hingga minuman hangat. Kegunaannya dan manfaatnya yang sangat banyak, kayu manis banyak disukai oleh orang luar negeri untuk pengobatan atau menjalani pola hidup sehat. Rempah yang satu ini juga tergolong sebagai rempah termahal di dunia loh, karena harga rempah-rempah seperti kayu manis ini dihargai $13 Amerika sampai $14 Amerika per kilogramnya. Atau jika dirupiahkan harganya mencapai hampir 200.000 per kilogram. Vanili. Indonesia merupakan pengekspor vanili terbesar ketiga setelah Madagaskar dan Meksiko. Jenis rempah yang satu ini biasanya digunakan ke dalam bahan pembuatan kue atau minuman manis. Selain itu, vanili juga dapat digunakan ke dalam bahan masakan. Penyerbukan yang dilakukan secara manual dan pembudidayaan yang tidak mudah membuat vanili termasuk rempah termahal di dunia. Untuk per kilogramnya, harga vanili bisa mencapai $100 Amerika atau sekitar Rp1,5 juta hingga Rp5 juta per kilogramnya. Saffron. Saffron mendapatkan gelar sebagai rempah termahal di dunia. Hal ini disebabkan untuk mendapatkan 454 gram saffron kering membutuhkan sebanyak 75.000 tangkai bunga. Pada proses pemetikannya pun tidak mudah karena harus dilakukan secara manual. Bunga saffron hanya tumbuh setinggi 6 inci dari tanah, sehingga semakin sulit untuk memetiknya. Dibutuhkan 6 jam dalam satu hari demi mengumpulkan bunga-bunga saffron ini. Saffron banyak digunakan untuk masakan Timur Tengah, Eropa, dan Asia, dan negara terbesar penghasil rempah saffron adalah Iran. Dengan usaha dan tingkat kesulitan untuk bisa menghasilkan saffron kering, membuat harga rempah yang satu ini melambung tinggi. Saffron kering dihargai setidaknya $11.000 Amerika atau setara dengan Rp150 juta. Wah, fantastis bukan? Nah pemirsa, itulah sekian fakta menarik mengenai rempah-rempah termahal di dunia. Panas dan kering menjadi definisi dari salah satu negara di Afrika ini. Tak hanya di benua hitam, tapi negara ini pun menjadi salah satu negara terpanas di dunia. Inilah Djibouti yang menerima pembayaran dengan air. Di sini, air sudah menjadi hal yang sangat berharga jika dibandingkan berlian. Djibouti sendiri terletak di Teluk Aden, berbatasan dengan Somalia dan Ethiopia. Meski wilayahnya dipenuhi gurun, kering, dan panas, hingga air pun langka, namun kini Djibouti justru sedang mempersiapkan diri untuk menjadi Dubai di kawasan Afrika. Tapi Djibouti masih memiliki permasalahan yang perlu diatasinya, yakni kepemilikan aliran air tawar seperti sungai atau danau, dan juga minimnya pengetahuan masyarakat tentang salinitas, karena terbatasnya akses air tawar bagi mereka. Tak jarang mereka harus mengebor sumur dan menampung air hujan sebagai cadangan, membuat masyarakatnya rela dibayar dengan menggunakan air tawar.
Dan berikut beberapa fakta serta sejarah dari Djibouti sebagai salah satu negara di kawasan Afrika. Republik Djibouti atau disebut juga sebagai Jabuuti dalam bahasa Somali dan Gabuuti dalam bahasa Afar, menjadi negara kecil di ujung timur benua Afrika. Nama Djibouti pun tak terlalu familiar bagi orang Indonesia jika dibandingkan dengan Nigeria, Afrika Selatan, dan Mesir. Negara kecil ini pun hanya memiliki luas wilayah sebesar 23.200 km persegi atau setengah dari luas Provinsi Jawa Timur, yakni 47.921 km persegi. Namun memiliki peranan penting dalam lalu lintas perdagangan di Afrika Timur. Perlu diketahui juga jika ternyata Djibouti memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Indonesia. Hal ini dimulai sejak tahun 1979 atau tepatnya 2 tahun pasca kemerdekaannya dari Prancis di tahun 1977. Secara umum, Indonesia pun telah menjadi mitra dagang penting bagi Djibouti hingga saat ini, di mana produk asal Indonesia menempati urutan ketiga terbesar setelah Republik Cina dan Arab Saudi, dan salah satu produk yang digemari oleh penduduk Djibouti serta sangat laris di sana adalah sarung gas Indonesia. Fakta selanjutnya, selain menjadi mitra dagang Indonesia, Djibouti pun menjadi negara di Afrika yang memiliki mayoritas penduduk Muslim. Lebih dari 90% masyarakat Djibouti memeluk agama Islam. Pemerintah setempat pun menetapkan hari Jumat sebagai hari libur nasional agar masyarakatnya dapat fokus beribadah dan baru memulai kegiatannya di luar rumah saat sore hari. Menjadi negara terpanas, Djibouti memiliki suhu rata-rata sebesar 29 hingga 41 derajat Celcius. Musim panasnya berlangsung di antara bulan Juni hingga Agustus. Ibu kota Djibouti pun akan sangat sepi di siang hari dan para penduduknya akan mulai beraktivitas di luar ruangan setelah jam 4 sore. Jika ingin berkunjung, maka pastikan Anda datang di antara bulan Desember dan juga Januari agar suhu bersahabat meski masih tetap terik. Hal ini dikarenakan posisi geografis yang strategis di mana wilayahnya dilewati jalur pelayaran internasional menuju dan dari terusan Suez. Djibouti pun menjadi salah satu pintu masuk utama barang impor ke berbagai negara di benua Afrika, terutama bagi negara-negara di kawasan pantai timur. Maka tak heran jika Djibouti memiliki banyak pelabuhan internasional, seperti Port of Djibouti yang sudah ada sejak 100 tahun lamanya. Ada pula Doraleh Container yang beroperasi sejak 2009 oleh investor asing, Pelabuhan Gobet yang beroperasi sejak 2017 untuk ekspor komoditas garam, dan Pelabuhan Tadjoura yang juga beroperasi sejak 2017 sebagai pelabuhan utama ekspor potas atau garam abu dan kalium karbonat di Djibouti. Fakta menarik terakhir dari negara Djibouti adalah terdapatnya pangkalan militer dari 7 negara asing. Selain Prancis sebagai bekas penjajahnya, ada pula beberapa negara lain yang membuka pangkalan militer di Djibouti. Sebut saja Amerika Serikat, di mana Camp Lemonnier menjadi satu-satunya pangkalan dari militer Amerika Serikat yang ada di benua Afrika. Ada juga pangkalan dari militer Jepang, Cina, Jerman, Italia, dan juga Spanyol. Tentunya keberadaan pangkalan-pangkalan militer ini dapat menguntungkan Djibouti ketika mengalami serangan militer dari negara lain. Namun dengan adanya 2 pangkalan negara yang bermusuhan, yakni Cina dan Amerika, secara bersamaan bisa menjadi dampak buruk bagi Djibouti sendiri. Itu tadi beberapa informasi dan juga fakta menarik tentang Djibouti, negara di benua Afrika. Buat kalian para traveler berbudget tipis, pastinya mencari akomodasi termurah dan terdekat untuk menghemat biaya perjalanan. Di Indonesia sendiri, bila mendapatkan harga Rp100.000 per malam, sudah pasti dikatakan murah ya pemirsa. Nah, gimana kalau Rp100.000 itu dapat digunakan untuk menginap bermalam-malam di luar negeri? Mungkinkah demikian?
Simak selengkapnya hotel termurah dan unik di dunia dalam Top Files berikut ini. Hotel Faridpur, Bangladesh. Melansir Telegraph, hotel termurah di dunia dan unik tercatat atas nama Faridpur Hotel di Bangladesh. Bagaimana tidak murah? Karena sewa per malam di Faridpur Hotel hanya dikenakan biaya Rp4.000 per malam. Atau dengan kata lain, dengan uang Rp100.000 saja, kita sudah dapat menginap hingga 25 malam. Wah, murah banget bukan pemirsa? Eits, tapi tunggu dulu. Faridpur Hotel ini merupakan hotel termurah karena terbuat dari bangkai kapal yang sudah tidak digunakan lagi. Kemudian sang pemilik memodifikasi bangkai kapal itu menjadi sebuah penginapan. Dengan uang Rp4.000, jangan berharap fasilitas mewah ya, karena kamar tidur yang disediakan hanya berukuran kecil dengan interior seadanya. Selain itu, untuk toilet sendiri haruslah bergantian dengan sistem pembuangan langsung ke sungai. Ya, Faridpur Hotel ini memang terletak di tepi sungai Buringa di kota Dhaka. Jadi bila kualitas air kurang bersih dan lingkungan terlihat kumuh, wajar saja ya. Apakah Anda berminat pemirsa? Peti penginapan California. Walaupun pemiliknya menyebutnya hotel, orang-orang lebih suka memanggilnya dengan peti penginapan. Ya, peti penginapan ini terletak di California, Amerika Serikat. Rancangan Andreas Zittel. Hotel ini betul-betul didesain seperti peti, namun dengan modifikasi kamar tidur mini dengan interior yang cukup nyaman. Dengan bahan besi dan kayu serta atap transparan, hotel ini memiliki sensasi unik ketika di malam hari, karena orang-orang yang menginap dapat melihat langit-langit secara langsung di tengah gurun. Buat kalian yang suka berpetualang, pasti cocok dengan hotel unik yang satu ini. Untuk menginap di peti penginapan, pengunjung dikenakan sewa dengan harga Rp1,5 juta per minggu atau tidak sampai Rp200.000 per malam. Hotel Pipa, Austria. Hotel termurah dan terunik di dunia selanjutnya, yakni Hotel Pipa di Austria. Ya, pipa-pipa tabung berukuran besar disulap menjadi sebuah penginapan untuk tubuh orang dewasa di negara ini. Hotel ini bernama Das Park Hotel, yang Anda dapat temukan di wilayah Ottensheim, Austria. Das Park Hotel dibangun dengan misi penginapan ramah lingkungan dan dibuka pada bulan Mei hingga Oktober saja. Hotel yang dibuat dari pipa gorong-gorong ini diletakkan sejajar pada sebuah taman yang hijau dan asri, dengan pintu privasi yang memiliki kunci digital. Meski tak ada fasilitas mewah, Das Park Hotel dikatakan cukup nyaman karena memiliki kasur yang empuk, AC, dan listrik di dalamnya. Untuk kebutuhan mandi dan sarapan, pihak hotel menyiapkan fasilitas itu terpisah dan berada dekat dengan area tersebut. Harganya pun terjangkau, hanya berkisar Rp200.000–300.000 per malam. Hotel Mobil Yordania. Bukanlah gedung menjulang tinggi di tengah kota, hotel yang satu ini berada di tengah gurun Yordania yang terbuat dari bangkai mobil VW Beetle. Tamu yang sudah membayar memang hanya bisa tidur di jok belakang atau di depan, seperti halnya kita tidur di dalam mobil pada umumnya. Namun yang membedakan, mobil kodok ini dilengkapi pernak-pernik dan sejumlah hal modifikasi lainnya agar layak disebut sebagai penginapan. Meskipun dengan minimnya fasilitas, tak sedikit wisatawan yang ingin mencoba menginap di hotel unik ini. Dan yang paling menarik dari hotel ini adalah pemandangan yang disajikan, yakni gurun pasir nan eksotis serta monumen Petra yang sangat terkenal. Untuk tarif yang dikenakan cukup mahal, yakni sekitar Rp700.000 per malam karena berada di kawasan wisata. Itulah sederet hotel termurah dan terunik di dunia.